sendiri itu menerima data hasil dari lapangan, kemudian kami yang memperinkankan gitu ya. Halo Sobat Data, kembali lagi di Podcast Cantik, Podcast Cinta Statistik. Pasti teman-teman udah pada nunggu kan series terbaru dari Podcast Cantik. Jadi hari ini kita akan membahas terkait topik yang sering sekali dibicarakan, terkait data DTSEN. Nah, kita akan mengetahui lebih lanjut apa sih DTSEN itu gitu ya. Nah, hari ini kita telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa yang berasal dari BPS Provinsi Sumatera Barat. Langsung aja kita panggilkan Ibu Mila Artati, SST MStat yang merupakan statisi ahli media BPS Provinsi Sumatera Barat. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya jadi kita kan di sini akan mengangkat tema terkait DTSEN ya Bu ya. Oke. Mungkin untuk sebagian orang mungkin kurang tahu sebutan DTSEN itu untuk apa gitu ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan apa sih Bu DTSEN itu? Oke, baik. Kita mulai dulu DTSEN itu apa gitu ya. Ya. DTSEN itu adalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi alhamdulillahnya kita sudah punya satu data tunggal untuk segala hal nanti yang dimanfaatkan pakai data ini. Begitu. Oke. Ini apakah terkait bantuan Bu yang biasa sering dibicarakan di masyarakat? Hangat-hangat ini yang masih hangat dibicarakan. Oke. Nah, salah satu tujuan dari DTSEN ini adalah untuk kebijakan pemerintah untuk program bantuan gitu ya. Kemudian memudahkan pemerintah dalam strategi pengentasan kemiskinan, karena itu kan kita udah punya nih data tunggal gitu ya, nggak pakai data banyak-banyak lagi. Kemudian untuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi bias atau tumpang tindih data, karena kita udah satu data tadi ya. Kemudian untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dari data DTSEN ini kita inginkan. Oke, berarti ya untuk tujuannya sebenarnya ada beberapa hal ya, Iya, itu benar, benar-benar ada sangat beberapa penting hal. ya untuk pemerintah maupun untuk masyarakat, dampaknya yang dirasakan gitu ya Bu ya. Nah sebenarnya DTSEN ini sumber datanya ada dari mana aja nih Bu? Nah, DTSEN ini sebenarnya ada 3 sumber data yang kita satukan ya. Ada yang pertama itu Reksosek, itu yang diselenggarakan di BPS ya, BPS yang melaksanakan Reksosek dulu 2022 ya. Kemudian ada data DTKS, kemudian ada data P3KE. Nah, ini kolaborasi 3 data ini yang kita satukan menjadi DTSEN tadi, data tunggal. Nah, data E3 ini nanti kita padupadan juga data dari PLN, Pertamina, kemudian data dari Dukcapil. Nah, makanya ada di situ kan, jadi ada keterpaduan data kita sebetulnya antara sumber 3 sumber tadi dengan sumber-sumber yang lain. Oke, berarti sumbernya emang dari berbagai macam ya Bu ya, jadi disatukan menjadi data tunggal Iya, benar gitu ya. ya, data tunggal. Ya, kalau misalnya untuk kegunaannya nih Bu, tadi kan hanya secara teori gitu ya. Nah, kalau untuk kegunaan DTSEN sendiri itu untuk apa nih Bu? Terutama untuk masyarakat mungkin. Ya, kalau dari masyarakat, kalau DTSEN ini emang ya salah satunya tadi ya untuk bantuan. Jadi tadi tidak tumpang tindih lagi namanya gitu ya. Jadi kalau udah satu data itu nanti kita ambilnya di satu titik aja, satu database kita. Nah, itu salah satu kegunaannya. Emang kalau di masyarakat emang di bantuan tadi. Jadi bisa dipilih misalnya mau pemerintah mau bantuan disabilitas, nah itu diambil kan dari disabilitas saja, nanti dipilih ininya. Kalau mau bantuan perumahan gitu ya, nanti dipilih variabelnya variabel perumahan. Jadi emang satu data kita kan. Oh iya. Berarti memang sumber datanya sekarang satu ya, Iya, nggak mencar lagi gitu ya. lagi. Oke. Tadi kan ada beberapa dinas yang memang menghasilkan data yang berbagai macam dan dijadikan satu ya Bu ya. Kan salah satunya itu BPS, Badan Statistik. Nah, sebenarnya peran BPS sendiri secara spesifik terhadap DTSEN yang dihasilkan ini apa sih Bu perannya? Peran BPS ya. Iya. Nah, di
peran BPS di DTSN ini adalah itu tadi dia kita bertugas sebagai pemerintah ya, menyatukan data tadi, kemudian kita peringkatkan itu sesuai dengan Impres nomor 4 ya tahun 2025. Kita tugas BPS itu menetapkan sumber dan jenis data serta pedoman integrasi data dalam penyusunan DTSN. Kan kita pakai 3 tadi, kemudian menerima DTSN yang mencakup informasi BNBA ya, BNB address itu dari kementerian lembaga, kemudian menyusunnya yang saya bilang tadi kita peringkatkan, itu tugas kita. Kemudian kita menyerahkan lagi ke kementerian tadi ya, ke Menko PM, kemudian Bappenas, kemudian Kementerian Sosial. Nah itu ketiga itu nanti yang mengelola bagaimana data tersebut dimanfaatkan. Jadi kalau peran BPS ya sampai itu ya, pemeringkatannya. Iya benar. Oke, berarti untuk BPS ini sebenarnya bukan yang lapangan ya Bu ya. Jadi Bukan. BPS sendiri itu menerima data hasil dari lapangan, kemudian kami yang memperingkatkan gitu ya. Kalau boleh tahu Bu, penasaran peringkatnya itu ada berapa tingkatan ya Bu? Nah kalau pemeringkatan kita pakai desil ya. Kalau desil itu ya adalah membagi 10 ya. Jadi kita menjadi urut 10. dari 1 sampai 100, nanti dibagi 10 Oh, berarti dia gitu. desil 1 sampai desil 10. Oke, berarti ketika datanya datang ke BPS, kemudian BPS memberi peringkat terhadap data-data tersebut, kemudian BPS menyerahkan kembali data tersebut untuk diolah gitu ya Bu ya. Untuk dimanfaatkan. Untuk dimanfaatkan. Oh, karena olahnya udah selesai Iya. ya, menjadi desil-desil seperti itu. Kemudian Bu, ini mungkin bahasan yang sangat krusial dan mungkin menjadi bisa menjadi penutup untuk pembahasan kita pada hari ini. Jadi kan sekarang banyak sekali masyarakat yang membuat pengaduan gitu ya tentang program bantuan ini gitu, karena kan program bantuan ini benar-benar berpengaruh ke setiap individu di masyarakat. Nah itu banyak mungkin terhitung banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mereka masih tergolong tidak mampu gitu ya, tapi tidak masuk ke dalam program bantuan gitu. Atau bisa jadi ada juga yang mampu sebenarnya untuk dikelompokkan, tapi mereka merasa dirinya itu kok saya nggak dapat gitu. Nah itu bagaimana tanggapannya Bu terhadap hal ini? Oke. Sebenarnya kan kalau desil itu kalau kita urut dari desil 1 sampai 10 itu antara desil misalnya perbedaan lah antara desil 3, 4, 5 itu sebenarnya nggak banyak gitu ya Mbak ya. Jadi kalau ada bantuan itu emang kalau dari kementerian kan itu fokus ke desil bawah gitu ya, 1 sampai 5 biasanya untuk bantuan. Nah ketika dia merasa sebenarnya saya kok di desil 6 misalnya, hampir ya, ada dia sebenarnya bisa jadi desil 6 di bawah, lewat dikit dari desil 5 gitu ya, tapi kalau dia sebenarnya dia layak gitu ya, sebenarnya di Permensos nomor 3 tahun 2025 itu ada yang atur, ada aturannya gitu. Jadi mereka bisa melaporkan, bisa mandiri, bisa melalui secara formal. Kalau mandiri mereka bisa melaporkan dirinya ke cek bansos. Nah, di link ya Bu ya? Bukan link, ada aplikasi, ya, aplikasi. silakan install sendiri di HP ya, silakan install dari HP itu masuk bikin akun ya, silakan daftarkan dirinya. Jadi nambah kalau saya itu merasa layak untuk menerima, bagaimana silakan isi situ ya, tambah gitu. Kemudian kalau merasa dia udah ini kok, udah mampu gitu ya, tapi kok masih merasa itu juga di cek bansos bisa melaporkan ya. Gitu. Ini namanya sanggah. Ya. Nah, usul sanggah ya, jadi saya menyanggah tuh dia sebenarnya nggak layak masuk gitu ya. Nah kalau secara formal itu bisa dari kalau dari Kemensos sendiri di ininya di Permen itu bisa melapor ke Pak RT, Pak RW, Pak Jorong gitu sebenarnya kan. Kemudian langsung. Iya langsung nanti akan ada regulasinya, mereka rapat di Jorong atau kelurahan itu, kemudian dilaporkan ke SIG namanya, dia aplikasi juga. Nah itu jalur formalnya, tapi kalau jalurnya
informal atau jalur partisipatif namanya itu dari cek Cek bansos. bansos. Jadi sebenarnya ini karena baru dibangun, mungkin banyak hal yang harus kita perbaiki ya gitu ya. Karena dari 3 sumber data tadi juga beragam bentuknya. Kalau dari resource kan banyak variabel ya. Kalau DTSN hanya DTKS hanya 9 atau 12 variabel. Jadi tidak semua disatukan secara mantap gitu lah istilahnya, karena variabelnya beda. Kayak kita menyatukan itik sama ayam gitu kan, meskipun dia sama-sama jenis unggas tapi itu ada perbedaan. Nah, makanya mungkin di awal-awal kita akan ada permasalahan gitu ya, tidak perfect 100%, tapi ini kalau secara ininya kita akan terus berjalan. Jadi Kemensos itu secara rutin itu akan melaporkan datanya ke BPS, kemudian kita perintahkan lagi jadikan database yang baru, begitu regulasinya. Jadi insya Allah nanti data tunggal kita ini akan selalu diperbarui. Tapi tadi ya bisa pengaduannya ini mandiri aja, lebih gampang ke cek bansos dari Play Store ya, asalkan di download dari HP masing-masing juga bisa. Kalau di iPhone App Store itu ada juga Bu, atau hanya Android aja aplikasinya? Saya belum belum pernah ya. nanti Coba dicek ya. Tapi kalau di ini kita sudah di ini biasa ya, Android biasa bisa udah pasti ya kalau Play Store ya. Oke deh, berarti itu ya teman-teman. Jadi sekarang udah terjawab sudah permasalahannya ketika teman-teman memang merasa oh saya harusnya dapat bansos nih. Nah teman-teman, atau misalnya orang tuanya yang nggak biasa pegang gadget gitu ya, itu bisa dibantu oleh teman-teman sendiri sebagai orang yang mudah menggunakan internet gitu ya. Nah itu bisa dicek di Play Store, namanya Cek Bansos. Nah itu bisa didaftarkan. Nah nanti pendaftaran itu juga akan dicek kembali ya, di cross check kembali. Pakai biasa nggak pakai KTP, pakai ini. Jadi verifikasinya hanya KTP. Ya, jadi punya akun dulu baru bisa. Daftar akun dulu. Nah itu pendaftarannya juga secara resmi gitu ya, nggak yang main-main gitu. Jadi teman-teman juga bisa melaporkan pengaduannya di situ gitu. Jadi ya mungkin itu ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Mila Tati sudah menjelaskan sedikit banyak gitu ya, singkat, padat dan jelas terkait DTSN ini. Dan semoga dari teman-teman juga kalau misalnya masih ada yang hal yang ingin diketahui gitu ya dari pembahasan ini, boleh teman-teman komen di bawah. Nah mungkin kita akan membuat series terbarunya. Dan kalau misalnya ada kesempatan bisa mengundang Ibu Mila lagi atau mungkin narasumber yang lain gitu ya. Nah, mungkin untuk series kali ini kita cukupkan. Mungkin kita bisa bareng ya, bertemu lagi di podcast cantik, podcast cinta statistik. Terima kasih Bu.